Halo semuanya, kembali lagi di cerita horor. Ih, serem. Cerita horor kali ini episode ke-85 yang berjudul Rintihan Tengah Malam. Kisah ini berawal dari Andri yang baru diterima bekerja di mana tempat kerjanya jauh dari rumahnya. Dia memutuskan untuk mencari rumah kontrakan yang dekat dengan tempat ia bekerja. Awalnya semua baik-baik saja saat dia menempati rumah kontrakan yang dihuni dua orang wanita, ibu dan anaknya. Sampai akhirnya Andri merasakan ada sesuatu yang aneh di rumah kontrakan tersebut. Dan ini adalah rumah kontrakan yang akan ditempati oleh Andri. Ibu kontrakan mengantarkan Andri untuk menuju kamarnya. Kemudian Andri mengikuti ibu itu menuju kamarnya. Ibu kontrakan itu berkata bahwasanya Andri akan betah tinggal di sini karena tempatnya bersih dan nyaman. Andri pun menyukai tempatnya karena tempatnya emang benar bersih dan nyaman. Kemudian ibu kontrakan itu mengajak Andri untuk mengundang makan bersama dengan anaknya. Andri cukup puas dengan kamar yang ditempatinya. Namun Andi merasakan ada hal yang aneh karena tempat kontrakan itu sepi sekali penghuninya. Tidak lama kemudian, Amel datang ke kamar Andri untuk mengajak Andri makan malam bersama. Lantas Andri segera turun untuk makan malam bersama. Setelah turun, di tempat meja makan sudah tersedia banyak sekali makanan. Andri dan Amel saling mengobrol membuat mereka menjadi semakin dekat. Setelah makan bersama, Andri memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Sebelum Andri pergi ke kamarnya, Amel mengatakan semoga Andri hari ini dapat tidur nyenyak. Setelah kembali ke kamarnya, Andri tidak bisa tidur karena terbayang-bayang akan kecantikan Amel. Tepat jam 12 malam, Andri mendengar suara yang aneh. Itu membuat dia tidak bisa tidur. Semakin lama, suara itu semakin berisik. Andri memastikan suara itu hingga akhirnya tahu itu adalah suara orang yang kesakitan. Andri beranjak dari tempat tidurnya untuk mencari asal suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari balik tembok sempit. Andi melihat ada sosok bayangan manusia. Andri heran karena kenapa malam-malam seperti itu ada yang menangis. Lantas Andri mencari tali untuk turun ke bawah. Andri ke bawah untuk memastikan apa yang terjadi di bawah sana. Badan Andri menjadi merinding saat dia mau sampai di bawah. Ternyata yang dilihat Andri bukanlah manusia, tapi hanya sebuah bayangan. Andri melihat penutup yang berlumuran darah dan baunya yang busuk seperti bangkai. Lantas Andri membuka penutup untuk memastikan apa yang ada di dalamnya.
Andri sontak terkejut setelah membuka penutup itu. Andri ketakutan dan kemudian Andri pergi dari tempat itu. Karena ketakutan, Andri kembali memanjat ke atas. Tiba-tiba ada sebuah pisau mengarah tepat di hadapan Andri. Andri terjatuh setelah tangannya ditusuk oleh seseorang yang ada di atas. Saat Andri terjatuh, seluruh badannya terasa sakit dan mengeluarkan darah dari sekujur tubuhnya. Ternyata yang menusuk Andri adalah Amel. Amel mengatakan bahwasanya semoga Andri betah tinggal di bawah sana. Andri terkejut. Andri mengatakan kepada Amel apa yang Amel lakukan, kenapa ingin membunuhnya. Karena darah Andri terus bercucuran, akhirnya dia meninggal di bawah. Amel sebenarnya baru keluar dari rumah sakit jiwa karena ibunya merasa kesepian. Dia menjemput Amel untuk menemaninya di rumah. Ini tidak seperti biasanya. Saat Amel turun, dia mendengar suara tangisan korban-korban yang telah dibunuh. Karena Amel ketakutan dengan suara-suara itu, dia menjerit. Itu membuat orang tua Amel mengetahui kalau selama ini dia membunuh penghuni rumah kontrakannya. Dan akhirnya Amel dikembalikan lagi oleh ibunya ke rumah sakit jiwa. Dan ceritanya pun selesai. Gimana teman-teman cerita horor kali ini? Ih, serem. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Dadah.